Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periodisasi Pancasila dari masa ke masa. Pancasila merupakan ideologi dasar negara dan landasan kehidupan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodingrat melontarkan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia? Di pidato pertama, hingga terjadilah sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan tujuan merumuskan landasan negara Indonesia. Muhammad Yamin berpendapat dengan 5 asas, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Profesor Supomo berpendapat dengan 3 asas, individual, kelas teori, dan paham negara. Namun Presiden Soekarno berpendapat dengan 5 prinsip, nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melakukan perumusan dasar negara, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang bertujuan untuk mencari landasan utama, gagasan utama dasar negara Indonesia yang telah dikemukakan oleh 3 pembicara di sidang pertama. Hingga pada tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta mengeluarkan dasar negara dengan nama Pancasila. Pancasila di Orde Lama terjadi di tahun 1945 hingga 1966. Indonesia mengalami beberapa perubahan dari masyarakat penjajahan hingga menjadi masyarakat merdeka. Di tahun 1945 hingga 1950, Indonesia mengalami adaptasi ideologi bangsa negara. Beberapa masyarakat menyetujui dan beberapa masyarakat merasa keberatan. Di tahun 1950 hingga 1959, Indonesia berhasil menerapkan dengan sistem demokrasi pemilu yang terjadi di tahun 1955 dengan membentuk panitia konstituante yang bertujuan merumuskan undang-undang. Namun, di tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi membatalkan konstituante dan membubarkan perumusan UUD 1950 menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Di tahun 1959 hingga 1966, Presiden Soekarno melakukan perubahan demokrasi pemerintah menjadi demokrasi terpimpin. Di masa Pancasila Orde Baru di tahun 1966 hingga 1998, di awal Orde ini menjadi awal mula Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno. Di awal periode ini juga Soeharto harus menyelesaikan beberapa kekacauan yang terjadi di Indonesia dengan melakukan upaya pemulihan, diantaranya pemilihan umum dan pemerataan pembangunan. Namun di tengah kepemimpinan Soeharto mengalami beberapa masalah besar hingga terjadinya demonstran pada tanggal 13 hingga 14 Mei 1998 yang penyebab utamanya adalah terjadi korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri dari masa jabatannya menjadi presiden di 30 tahun jabatannya. Maka berakhir pula lah masa periode baru Pancasila. Terima kasih.